Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manus Channel. Ini di hari Sabtu tanggal 7 bulan Juni 2025 ya. Saya mau update mengenai pertumbuhan dari pohon durian saya. Yang kali ini ada beberapa jenis durian di halaman dekat rumah ya, di samping rumah. Di sini ada bawor umur 3 tahun dengan pertumbuhan yang lumayan, meskipun perawatan tidak terlalu sering, namun untuk organiknya saya tetap melakukan pemberian pupuk kohe kambing dan juga fermentasi dari itu di sana seperti apa ya namanya, fermentasi kulit buah-buahan yang saya letakkan ke dalam wadah seperti ini ya, sampai ini galon. Dan pemberian pupuk ini sekitar paling lambat 1 bulan sekali lah, kalau lagi sempat ya 2 minggu sekali pemberian pupuknya. Dan pertumbuhannya alhamdulillah lumayan bagus ya. Untuk pertumbuhan ini usia 3 tahun. Ini juga duri hitam. Di sini ada duri hitam dengan besar batang tuh hampir sama dengan yang di sana, karena penanamannya juga hampir sama, selang 1 minggu ya. Ini usia 3 tahun juga. Waktu itu penanamannya dari bibit yang sangat kecil. Perawatan juga sama seperti di sebelahnya sana bawor, dengan menggunakan hampir 70-80% organik. Untuk pupuk taburnya saya biasa menggunakan NPK 1616 karena masih dalam masa pertumbuhan ya. Dan ini montong saya, pertumbuhannya setelah melewati musim hujan kemarin, daunnya mulai melebar, hijau tua warnanya hijau tua dan sangat lebat sekali karena terubus tunas-tunas baru dari batang-batang yang lama, sehingga nampak sangat rimbun. Dan kalau ada yang mengikuti updatean saya sebelumnya, pohon durian jenis montong ini waktu itu 2 bulan yang lalu kalau tidak salah saya melakukan pemberian pupuk terakhir ya. Maksudnya pupuk terakhir itu sebelum menghadapi masa pembuahan ya, musim buah. Saya memberikan pupuk terakhir kemarin karena waktu itu sekitar 2 bulan yang lalu lah, kalau tidak salah saya melakukan pemberian pupuk NPK grower, dan juga ada sedikit karateka boron, dan tentu saja pupuk organik lain ya, tadi yang fermentasi buah-buahan. Dan juga kadang saya berikan air lindi karena saya memiliki stok pembuatan dari air lindi sendiri. Dan alhamdulillah sekarang sudah terlihat sangat gondrong ya. Ini daunnya tuh sangat hijau tua malah. Dan saya lihat dari bawah tadi ada sedikit bunga di atas sana. Karena saya tidak sabar, jadi saya langsung saja ke atas. Saya akan perlihatkan, sudah mulai menampakkan bunganya. Dan kemungkinan setelah bunga paes, kalau istilahnya di tempat saya kembang paesan istilahnya, bunga pertama di musim awal ini biasanya akan rontok, tapi itu pertanda bahwa selanjutnya akan mengeluarkan bunga secara bersamaan, dan itu nanti bunganya itu sangat lebat sekali seperti sebelum-sebelumnya. Kita akan lihat ke sana ya. Sekalian saya juga mau melakukan sedikit pruning untuk pemangkasan daun muda yang baru keluar dari cabang-cabangnya, karena kemarin masih ada sisa-sisa hujan turun sehingga memicu terubusnya tunas baru. Ya, langsung saja kita ke atas sana sebentar. Oke, sekarang saya sudah ada di atas ya, di ketinggian sekitar 5 meter atau 6 meter. Dan ini mulai tampak bunga dari durian montong sudah mulai keluar. Tuh, kemudian ini juga ada di sebelah sini. Itu pertanda bahwa sebentar lagi akan keluar bersamaan dengan jumlah yang lumayan banyak seperti sebelum-sebelumnya. Karena ini di bulan Juni memang sudah saatnya. Jadi untuk pemupukan saya hentikan terlebih dahulu, dan ya biarkan berjalan apa adanya dulu ya, untuk mengurangi mengurangi gagalnya pembuahan atau gagalnya bunga yang mekar nanti, agar bisa menjadi buah lebih banyak. Itu kita perlu melakukan pruning seperti ini nih, seperti daun muda yang baru keluar seperti ini. Ini agak ngeblur nih karena seperti ini, kita buangin saja, dikurangi daun-daun muda atau tunas-tunas muda yang baru keluar, karena itu bisa mengganggu daripada proses pembungaan. Ini juga seperti ini daun muda di batang seperti ini. Kita pangkas saja dulu. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita kurangi, ini buang saja. Ini juga nanti. Dan masih banyak lagi tunas-tunas muda yang keluar di batang besar atau batang utama ya. Itu perlu kita singkirkan agar potensi berhasilnya penyerbukan bisa jadi lebih besar. Dan juga batang-batang tua seperti ini dibuang saja karena bisa menjadi tempat sarang semut ya. Karena di kesempatan yang kemarin itu saya sempat membersihkan kulit-kulit dari pangkal batang bawah sana, tuh agak putih ya warnanya karena kemarin saya kerok. Karena sudah terlalu tebal kulit matinya atau kulit yang sudah tua, sehingga
berkerak seperti ini nih. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini kalau kita biarkan nanti lama-lama dia akan membesar kulit matinya, dan di bawah dari kulit-kulit ini tuh bersarang hama-hama yang tidak bagus buat tanaman, karena nanti seperti semut atau binatang lain tuh seperti ini. Semutnya semut apa namanya, semut keripik kalau istilah di tempat saya itu, semut hitam ya. Ini dia merusak batang tuh. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi ya sering-sering saja merawat tanaman, terutama tanaman yang sudah tua. Meskipun sudah tua, terkadang orang berpikiran bahwa buahnya itu stabil, tapi kalau kita tidak merawatnya ya tidak akan bisa maksimal ya hasil buahnya juga. Dan untuk kedepannya saya akan melakukan pemupukan lagi, namun setelah bunga-bunga itu berhasil menjadi buah atau setidaknya sebesar jempol ya, jempol tangan atau jempol kaki, baru kita bisa melakukan pemupukan lagi, yaitu pemupukan dengan kadar kalium yang agak tinggi dan juga magnesium untuk mempertahankan atau menguatkan tangkai daripada bunga-bunga atau calon buah itu agar tidak mudah rontok, sehingga potensi dari keberhasilan buah jadi itu lebih besar. Nah, ini kondisi di atas. Untuk kondisi di atas saya kurang, mobilitas agak kurang ya, karena agak sedikit ngerip dengan tangan satu merekam dan satu lagi bertahan atau memegang batang lain agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu saya akan akhiri sejenak untuk kegiatan di atas ini. Akan saya lanjut lagi di bawah sana. Langsung saya turun dulu. Oke, ini sudah ada di bawah ya. Kondisi dengan pohon durian diameter berapa nih ya? Mungkin kalau agak gapeng dikit sih, tapi kalau dari pinggir mungkin 30 atau 40 cm ada mungkin ya. Agak gapeng soal bentuknya, tidak bulat-bulat ya. Tapi ini merupakan pohon durian yang cukup berumur loh. Kalau 10 tahun mungkin ada ini. Dengan kondisi seperti ini, aduh, tiap tahun alhamdulillah selalu menghasilkan buah, meskipun tidak 100% ya, karena memang ironinya menanam membuahkan pohon durian jenis montong atau durian dengan varian buah besar itu potensi mendapatkan hasil buah 100% matang bisa dinikmati itu kayaknya agak sulit. Jadi kemungkinan 50-70% dari semua buah yang dipelihara itu bisa berhasil dimakan, itu merupakan prestasi yang cukup luar biasa. Dan ini adalah hasil bekas kemarin saya kerok karena kulit tua atau kulit luarnya atau kulit matinya itu sudah terlalu tebal sehingga agak sedikit bersih ya. Tidak ada tidak ada hama yang bisa bertempat di celah-celah kulit yang tua ini. Jadi untuk bagian bawah saya rasa cukup aman ya. Dan untuk bagian atas saya rasa belum 100% saya melakukannya, karena ketika saya ada waktu untuk mau melakukannya seperti saat ini, dan ternyata di sana sudah ada tanda-tanda bunga, jadi saya tidak berani untuk melakukannya. Saya biarkan saja, mungkin musim depan lah, setelah proses panen daripada buah ini baru saya akan melakukan perawatan lagi dengan mengerik bagian atas yang di sana ya, di mana kulit-kulit tuanya itu sudah lumayan banyak, sehingga tadi contohnya saya buka itu salah satu bagian itu semutnya banyak sekali bersarang di celah-celah kulit tua itu. Nantinya akan saya kerok lagi menggunakan alat pisau atau parang atau alat apalah untuk mengerok kulit tua itu. Kemudian saya lakukan penyemprotan. Kemudian 3 bulan atau 2 bulan sebelum bulan bunga atau bulan keluarnya bunga, biasanya kita bisa memperhitungkan ya bulan apa saja rutinitas dari pohon ini berbunga. 2 bulan sebelum keluarnya bunga, saya kemarin itu kan melakukan pemupukan, yaitu dengan NPK grower, saya campur dengan karate boron, juga ada tambahan dari air lindi, dan juga ada tambahan fermentasi dari kulit buah-buahan ya, yang selalu saya gunakan untuk melakukan pemupukan pada tanaman atau pohon-pohon yang saya rawat. Dan setelah 2 bulan ini ternyata hasilnya benar, itu alhamdulillah sudah mulai keluar ya bunganya. Semoga nanti kedepannya bisa menyusul bunga-bunga yang lain, dan kemungkinan sekitar 4, 5 sampai 6 bulan baru bisa melakukan pemanenan, karena jenis durian montong ini masa pematangannya itu memang cukup lama ya, karena yaitu tadi buahnya itu ukurannya lumayan besar. Dia juga membutuhkan waktu pematangan buah yang cukup lama, tidak seperti buah-buah durian lokal pada umumnya yang mungkin hanya sekitar butuh waktu 3 bulan bisa matang. Kalau untuk durian ini montong atau bawor atau varian durian buah besar itu membutuhkan waktu yang cukup banyak, antara 4, 5 sampai 6 bulan untuk pematangan buah, mulai dari bunga itu ya. Perhitungannya itu saya mulai dari bunga.
Baiklah, saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di updatean video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.